Saudara, betapa dia itu tersiksa. Demi untuk siapa? Demi untuk saudara dan saya yang berhutang dosa. Perhatikan baik-baik ini saudara. Kita ini dibayar lunas oleh Yesus akan utang dosa kita. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kalau hari-hari ini dari tahun 2024, 25 terus kita ditekankan supaya kita ini menjadi murid-murid Kristus. Karena kalau saudara cuma menjadi orang Kristen tok, saudara tidak berdampak. Bahkan kalau saya mau ngomong lebih dalam lagi, saudara jangan menjadi penganut pemanas gereja, pemanas kursi gereja. Tidak ada gunanya. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah supaya kita berdampak di kehidupan Kristen kita. Nah, saudara yang kekasih, ada seorang ahli Taurat pada zamannya bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan setelah pertemuannya dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dia menjadi orang yang luar biasa berjuang. Tadinya dia berjuang untuk hukum Taurat, sampai mengejar-ngejar, pada zamannya mengejar orang pengikut Yesus. Di tengah-tengah perjalanannya ke Damsyik untuk pergi menganiaya dan mendapat surat kuasa dari para ahli-ahli Taurat, ternyata Tuhan Yesus menemui dia di jalanan. Waktu dia ditemuin oleh Tuhan Yesus, dia bertemu pribadi, ingat ini. Intinya kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus pribadi, kita akan menjadi orang yang berubah. Orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Tidak memusingkan dirinya sendiri. Sudah tidak akan, pokoknya udah ndak mempertimbangkan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri. Itulah orang yang bertemu pribadi dengan Tuhan Yesus. Banyak perkara, banyak hal-hal yang membuat dia, saudara yang kekasih, kadang-kadang kan pikiran kita kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan Yesus aman. Atau tidak ada persoalan, siapa yang bilang? Tambah dalam lagi persoalannya. Tetapi diiringin dengan itu untuk membuktikan kuasa Yesus dalam hidup kita, justru tambah dalam lagi kuasanya dalam hidup kita. Nah, saudara yang kekasih, Paulus ini yang dari Saulus menjadi Paulus, itu masuk menjadi murid Yesus Kristus. Di dalam dia menjadi murid Yesus Kristus, ada yang akan saya sampaikan hari ini, saudara pasti kaget. Roma pasal 1 ayat 14. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Tema ini adalah bayar hutangmu. Tidak ada satupun yang dalam ruangan ini yang tidak berhutang kepada Tuhan Yesus. Amin. Enggak ada, termasuk saya. Waktu saya dapat rema ini di Surabaya, waktu saya awali kehidupan saya di dalam Yesus Kristus, ini terus terngiang-ngiang, saudara. Bayar hutang. Ini bukan soal uang.
tapi soal nyawa. Ini yang mendorong saya tidak takut lagi memberitakan Injil. Saya pernah cerita kepada saudara, saya naik taksi, waktu itu kami belum punya mobil, punya tapi mobil perusahaan. Saya naik taksi, lalu saudara yang kekasih, kalau saya berdua dengan waktu itu sekolah Alkitab, kita ngomong berdua di taksi. Tapi kali ini sendirian, saya teringat, aku berhutang dengan tukang taksi itu, bukan soal uangnya. Nah, saya mulai cerita soal Yesus kepada dia. Wah, dia nolak saudara. Dia bilang, Paci bisa diam enggak? Tapi karena ini terus terngiang, kamu utang dengan tukang taksi ini. Saya ngomong, ya, saya minta hikmat Tuhan untuk ngomong. Saya bilang begini, Mas, ada enggak undang-undang di Indonesia ini untuk tidak boleh ngomong? Diam dia, saudara. Saya lalu ngerocos soal Yesus. Wah, saya bilang saya enggak memberitakan agama, tapi saya memberitakan keselamatan. Saya memberitakan jalan ke surga. Saya memberitakan surga. Karena dalam hati saya ini berutang sama kamu. Nah, saudara yang kekasih, saya terus ngomong. Lalu dia ancam saya. Kalau enggak diam, saya turunkan di jalanan ini. Oh, saya bilang, boleh turunkan saya di jalanan ini, kamu cuma dapat uang saya separuh. Masa saya bayar sampai di rumah saya? Kan enggak. Saudara, dia ingat dia kan butuh uang. Ya kan dia sopir taksi itu kan butuh uang kan. Nah, dia diem, dia jalan terus. Saya ngoceh terus lagi, ya ngomong karena ingat berhutang ini loh. Nah, adakah saudara-saudara merasa berhutang kepada orang-orang, baik itu keluargamu, temanmu, majikanmu? Hutang jiwa. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus sudah membayar utang dosa kita di atas kayu salib. Dan bukan dengan gampang. Dia ditangkap, dia dianiaya, dia digebuki. Bahkan saudara, waktu saya pertama kali ke Israel, sekarang sih Israelnya sudah bagus, diperbaharui. Saya waktu pertama kali ke Israel, pergi ke tempat penjaranya Yesus. Itu yang namanya lubang dari atas untuk diturunkan cuma sebesar badannya. Dan bukan longgar, so, paksa masuk. Dan dari samping dikali kami masuk ke situ, kami di situ berdoa. Saudara, betapa dia itu tersiksa. Demi untuk siapa? Demi untuk saudara dan saya yang berhutang dosa. Perhatikan baik-baik ini, saudara. Kita ini dibayar lunas oleh Yesus akan utang dosa kita. Nah, itu sebabnya pada waktu Paulus menyadari atau Saulus dirubah menjadi Paulus, menyadari akan hal ini, maka dia berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar, saya mau katakan maupun kepada orang buta huruf. Waktu saya sampai di Hong Kong, waktu itu orang Indonesia di Hong Kong baru 35 ribu orang. Yang masuk ke kita kalau perjamuan kudus sekitar 30. Tapi kalau minggu-minggu biasa ya paling tinggi 20, kadang pernah 15. Nah, lalu saudara yang kekasih, saya ini pernah itu masuk ke welcome di Koswebe itu, saya melihat Cindo, you know Cindo? Ya oke, sudah tahu.
Ada kurang lebih, saya lupa 7 apa 9 orang di welcome. Wah, saya mulai kayak ikan ketemu air. Karena ingat, ini berhutang ini loh. Saya datangi mereka, saya sapa mereka. Saudara, apa yang terjadi? Saya pikirkan saya nyapa pakai bahasa Indonesia, masa sih enggak diresponi. Apa yang terjadi, saudara? Saya dilihatin, mata mereka tuh dari ujung rambut saya sampai ujung mereka seperti melotot kayak orang kusta. Setelah mereka lihat saya, lari semua, nggak jadi belanja. Saya pulang, saya bilang, Tuhan, saya ini ada kusta apa, ada apa? Saya juga nggak kelihatan gembel. Kok dilihat sampai seperti ini? Itu Tuhan izinkan untuk menguji saya, apakah tetap ingat bayar hutang? Hutang dosa mereka. Saya doa, Tuhan, kok kayak begini? Ya, sehina-hinanya orang nggak sampai di seperti gitulah. Tapi itu satu proses, itu satu ujian supaya saya bisa tetap ada di Hong Kong. Iblis punya rencana supaya saya tidak kerasan di Hong Kong. Karena saya ini, jiwa saya itu, prinsip saya seperti Paulus. Ya, saya punya terlalu banyak utang kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Dia sudah selesaikan dosa kita. Nah, bagaimana dengan kita? Kita berhutang enggak dengan jiwa-jiwa seperti Paulus punya prinsip. Baik orang yang terpelajar, baik orang Yunani maupun kepada bukan Yunani, saudara yang kekasih. Artinya semua manusia. Makanya tadi saya bertanya, siapa dalam ruangan ini yang tidak punya utang? Ayo angkat tangan. Ini bukan soal duit. Semua kita dalam ruangan ini pasti berutang. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Semua kan? Kok cuma? Nah, itu sebabnya, ini alasannya. Semua kita itu punya hutang. Itu sebabnya saya mendorong saudara untuk diperlengkapi di gereja ini. Kita itu dipersiapkan untuk membayar utang. Dengan cara apa? Kita buka kom. Dulu namanya som, sekarang dibuka kom. Siang ini kom 200, sore nanti kom 100. Nah, saudara yang kekasih, supaya kita bisa sadar bagaimana caranya membayar hutang. Amin. Saudara yang kekasih, lalu ayat yang ke-15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Hong Kong. Ayo semua ini buka mulut, diperlengkapi, menceritakan siapa Yesus kepada majikan-majikanmu. Lalu saudara akan beralasan, aduh mami, bahasa Hong Kong apa ya? Menceritakan Yesus kepada majikan apa ya? Saudara yang kekasih, itu cuma alasan. Tapi sebenarnya kita sudah diperlengkapi. Jika ada Yesus dalam hidup kita, maka buah roh itu pasti ada. Maka bukan dengan kita ngomong, tapi dengan kita melakukan firman Tuhan di majikan. Itulah cara kita membayar utang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pasti bisa. Karena pertolongan daripada Roh Kudus. Makanya
Tuhan Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, dia berkata, Roh Kudus akan turun kepada kita semua. Dan itulah yang akan menyertai kita untuk membayar hutang. Saya ganti kata, membayar hutang kita akan diberi keberanian oleh Roh Kudus. Bukan cuma saudara, saya dulu itu paling penakut ngakuin diri saya itu Kristen. Saya sering cerita, saya kerja, saya nggak pernah doa makan di depan para atasan saya. Bahkan kalau makan ya di depan para atasan saya, teman saya doa makan, saya ambil nasinya. Saking itu, karena nggak nyadari saya ini dosa besar, saudara. Sampai saya punya marketing manager itu ngomong gini, Nelly ini Kristen apa? Karena kan saya punya data di pusat kan agamanya Kristen, tapi tidak menggambarkan sebagai orang Kristen. Nah, saudara yang kekasih, kasih karunia turun kepada saya. Akhirnya ya 1 Korintus 13 menjamah saya. Aku tidak punya kasih. Ya, semeskipun kamu ya pokoknya dibilang di situ kamu bisa punya bahasa bermacam-macam baik, tapi kalau kamu tidak punya kasih, kamu sama dengan gong yang berkumandang. Malam itu Tuhan datangin saya dengan firman Tuhan. Wah, saya saudara bahasa Jermannya gulung koming. You know gulung koming? Ada yang tidak tahu. Saya nangis, saudara. Karena pada waktu itu saya ini berdosa banget kepada suami saya. Yang utama itu saya dijamah untuk suami. Itu dari jam 11 malam sampai jam 3. Jam 3 nangis terus. Saya orangnya paling gengsi untuk nangis di depan suami. Karena saya punya mak. Jadi mama dari papi saya itu ngomong, pantang bagi cucu mak nangis di hadapan laki-laki. Jadi itu terngiang-ngiang terus di pikiran saya. Nah, saudara yang kekasih, kalau saya cerita itu sampai malam tidak selesai. Tapi saya mau cerita bagaimana saya berusaha untuk membayar utang melalui memberitakan Injil lewat kehidupan kita. Ya kalau memang bisa bahasa untuk memberitakan lebih bagus, tapi lewat tutur kata kita, lewat cara kita bekerja di rumah masing-masing majikan, maka mereka akan melihat perbuatan kita, karena kita ini menjadi surat Kristus yang berjalan, yang dapat dibaca oleh majikan. Lalu saudara mungkin berkata, kalau gitu isi Alkitab ditulis di sini semua supaya dapat dibaca oleh majikan. Bukan, lewat bagaimana mungkin tadinya saudara kasar kerjanya, kalau majikan suruh begini saudara melawan, ya saudara berkata ya karena majikan kan berubah-berubah. Nah, kalau saudara misalkan diajarin hari ini begini taruh barang di sini, nah besoknya disalahkan, lalu bahkan kemarin sudah ini, nah itu sudah bukan bayar hutang itu saudara. Iya. Tapi kalau saudara nurut, tadinya mungkin seperti itu, saya gambarkan aja. Tapi begitu sudah tahu aku berhutang pada orang ini, bukan hutang saudara butuh dolarnya, tetapi lebih daripada itu hutang dosa. Nah saudara, kemudian lain kali mereka suruh lagi, saudara sudah bilang, iya mau isi tatai, saya taruh. Jangan gini, kemarin suruh taruh gini, kenapa ini? Nah itu gagal bayar utang. Nah jadi saudara yang kekasih berubah di rumah majikan,
itu bukan dengan kata-kata, dengan tindak tanduk kita, maka majikan pasti terasa. Amin. Pasti terasa. Saya sudah melihat banyak majikanmu yang mau atau saudara bayar utangmu kepada majikan dengan cara yang seperti ini. Akhirnya para majikanmu nggak apa-apa, nggak masuk ke sini nggak apa-apa. Yang penting mereka menjadi percaya masuk gereja, karena faktor bahasa di sini kan mereka nggak bisa dipersiapkan kan. Mereka tidak apa-apa masuk ke gereja-gereja lain. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus punya prinsip sebagai murid. Semua yang ada dalam ruangan ini kan murid kan? Murid Yesus Kristus kan? Amin. Ya, jadi ini yang penting sekali dalam kehidupan kita. Kita memberitakan Injil dengan sikap-sikap kehidupan kita dimanapun kita berada. Ladang yang paling subur itu adalah di rumah majikan. Amin. Memang mungkin waktu pertama-pertama mereka kasar dan macam-macam, tapi ingat, nggak apa-apa, aku harus bayar utang. Nah saudara kan utang duit, ya lupa bayar kan saudara dikirimin surat. Ditelepon ke rumah majikan, dikejar-kejar kan. Soalnya orang yang pinjam itu waktu pinjam itu aduh baiknya minta ampun. Ya kan? Mantap katanya. Setelah waktu belum dapat uang kita, wah manisnya hanya ketemu dikasih buah. Ya Pak ya. Sebelum diterima itu, ya di jalanan digandeng-gandeng, cosan Mbak ini dan sebelum, hati-hati kalau manis-manis kayak gitu, ndak semua sih, ndak semua. Tapi saudara begitu sudah dapat, langsung hari pertama masih dijawab, hari kedua, hari ketiga. Telepon yang kamu tuju tidak dapat dihubungi. Itulah keadaan orang yang berhutang materi, duit. Tapi saudara yang kekasih, yang dimaksud Paulus di sini adalah hutang nyawa. Saya terinspirasi dengan seorang guru sekolah minggu. Saya dapat kaset satu set dari pemberitaan Injil Billy Graham. Saya dapat saudara. Nah, saya tertarik sekali dengan ada satu guru sekolah minggu di situ. Singkat cerita, dia ditanyain, kamu kenapa kok menggebu-gebu sekali untuk murid sekolah minggu? Karena ceritanya guru sekolah minggu ini jemputin sendiri, terus ngumpulin di gang-gang gitu, anak-anak dikumpulin, dia ngerayu orang tuanya supaya anak ini bisa dibawa ke sekolah minggu. Nah saudara yang kekasih, waktu ditanyain buat apa, dia bilang saya merindukan, saya membayangkan waktu nanti ketemu Tuhan Yesus. Dan waktu saya duduk diapit oleh sebelah sini, saya sudah lupa. Tapi kiri kanan saya itu tetap ingat sama saya. Lalu ditanya sama Tuhan Yesus, dua orang ini, kamu bisa percaya kepada saya kenapa? Dua-dua akan berkata, yang namanya juga ini ceritanya guru sekolah minggu. Dia berharap kedua orang ini berkata, ini tengah-tengah yang membawa saya, mengejar saya di jalanan untuk ikut sekolah minggu. Itu sebabnya melalui sekolah minggu saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah ini caranya guru sekolah minggu ini membayar utang. Halo? Ngerti saudara?
inilah caranya. Kita ini punya utang, bukan uang, tapi utang perbuatan. Nah, saudara yang kekasih, wah, waktu saya dengar ini saya nangis. Saya bilang, Tuhan tolong supaya saya bisa membimbing. Kirimkan orang-orang untuk dari menjadi tenaga kerja wanita menjadi diubahkan, karena ini perintah daripada Tuhan, menjadi tentara-tentara Kristus yang militan dan perkasa untuk bayar utang. Amin. Jadi saudara, kami di sini bukan disuruh untuk ngumpulin saudara menjadi kaleng-kaleng Kristen. Enggak. Kami berdua diutus oleh Tuhan supaya saudara bisa masuk ke dalam tempat gereja ini untuk dipersiapkan, untuk dilengkapi melalui untuk dilengkapi menjadi praktek di KUL. Karena belajar tanpa praktek ya percuma, sia-sia. Terima kasih yang mau nurut. Penilik, gembala KUL, sekretaris yang mau bayar harga untuk bayar utang. Halo? Halo? Aminnya amin. Nggak ngerasain mami di lapangan dingin. Nah, itulah cara kita. Ya, pasti usaha kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya sering, saudara yang kekasih, terlibat di dalam Facebook saudara. Saya buka Facebooknya saudara, saya lihat saudara panas ya panas, muji-muji Tuhan. Saya bangga kepada saudara. Saya bersyukur, saya nangis ya Tuhan, terima kasih Kau sudah kirimkan anak-anak ini untuk menjadi tentara-tentara Kristus yang militan dan perkasa. Militan mereka di lapangan Tuhan. Militan saudara itu apa? Militan saudara itu tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, tidak mengenal dingin. Berjuang untuk di lapangan sehingga orang-orang datang untuk memuji menyembah Tuhan melalui saudara. Amin. Jadi saudara di lapangan itu bukan cuma sekedar, ya, tapi itu satu perbuatan yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekarang saudara belum tahu mungkin, tetapi itulah cara Tuhan untuk membuat kita membayar hutang dosa kepada orang lain. Amin saudara. Ya, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi saudara yang kekasih, waktu ini kan puji-pujian kita, terutama yang karangannya Pak Niko tuh sumbernya dari Alkitab semua. Ya, jadi banyak puji-pujian yang dikarang atau dibuat oleh Pak Niko tuh sumbernya dari Alkitab, saudara. Jadi ini memberitakan Injil melalui kehidupan kita, melalui cara hidup kita, itu di situ dikatakan kekuatan Allah di dalam Injil itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Nah, di sini saudara yang kekasih, saya sungguh luar biasa. Makanya saudara, isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Setiap persoalan kita terjawab di dalam Alkitab. Makanya jangan lupa baca Alkitab tiap hari. Saya ingat nyanyian sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, baca Alkitab. Nah, ingatan, tapi dilakukan enggak? Saya kalau mulai lupa, ya karena sibuk ini dan itu, saya lalu gini, baca kitab suci,
doa tiap hari. Lihat, kan kadang-kadang kita keseret keadaan kita, akhirnya lupa. Nah, mulai tumpang tangan. Tumpangin tangan dirimu sendiri. Ayo Nelly, baca kitab suci, baca kitab suci. Ya, itu kan dikatakan kalau mau hidup. Amin. Ya, jadi saudara yang kekasih, kita membaca kitab suci, di situ dikatakan, Paulus berkata dia punya keyakinan yang kokoh. Biarlah juga saudara dan saya juga memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena saudara dan saya diselamatkan oleh kekuatan Allah di dalam Injil. Ya, kita diselamatkan. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup. Amin. Nah, jadi saudara yang kasih, melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan dipersiapkan untuk membayar utang kita. Bukan soal uang kembali lagi, tapi utang dosa keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita atau majikan kita. Nah, lalu kemudian Roma pasal 8, sebab di dalamnya sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi saudara yang kekasih, semua yang ada dalam ruangan ini itu terpilih, ditentukan. Amin. Iya. Terus di situ dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari ditentukan loh. Bukan cuma kaleng-kaleng, ya. Untuk menjadi yang keras. 1, 2, 3 untuk menjadi supaya nah, serupa ini jangan salah mengerti, lalu pergi salon, mukanya dirubah menjadi fotonya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggak kayak gitu kok, fotonya cuma itu gambarannya aja. Ya. Bukan soal muka, tetapi soal hati. Pada suatu kali waktu seorang hamba Tuhan tuh ngomong dari mimbar. Saya tidak ada di tempat itu. Terus disebutlah nama kami berdua. Bobby dan Nelly itu adalah surat Kristus yang berjalan. Nah, di situ ada beberapa yang ini saya langsung ditanyai sama mereka. Kemarin pengkhotbah berkata begini. Kalian berdua katanya surat Kristus yang berjalan. Mana? Terus saya bilang, siapa yang ngomong? Yang khotbah. Saya langsung tanya saudara, Pak, kemarin nyebut-nyebut nama kami ya? Oh iya. Maksudnya surat Kristus yang berjalan yang dapat dibaca orang di mana Pak? Ya, suamimu di perusahaan bisa jadi berkat, kamu juga bisa jadi berkat. Itu namanya surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, dapat dirasakan oleh orang-orang yang ketemu. Anak buahnya Bobby ketemu, mereka merasakan Yesus dalam kehidupannya. Oh begitu. Nah demikian juga saudara. Saudara menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh majikanmu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, apa yang sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib, kita tinggal lanjutkan karakter Yesus dalam hidup kita. Susah apa susah? Susah apa susah? Makanya kalau susah
andalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang dikirim oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa melakukan hidup seperti Kristus telah hidup. Jangan diri sendiri, ndak akan bisa. Jadi seperti saya mau tunduk dulu, ya masih Kristen abal-abal, pingin tunduk sama papi. Tapi begitu ada suara keras, gagal lagi. Tapi pada waktu dipenuhi Roh Kudus, saudara, papi lagi kaget. Ada masalah, saya biasanya ngelawan, ini kok sudah tenang, diem. Ini saudara, ndak gampang, 6 bulan prosesnya. Baru suami saya ngerasain ada perubahan 6 bulan loh, bukan 6 hari. Itu tiap hari diuji, saudara. Saya bayar harga, bayar utang kepada suami supaya dia bisa seperti ini sekarang, ya, menjadi papinya orang banyak. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara, mulai sekarang yang pertama yang harus saudara ingat, bayar hutang. Lalu saudara berkata, aku enggak punya utang loh Mi. Bukan soal utang uang, utang dosa. Amin. Lalu yang kedua, beritakanlah Injil, jadi murid. Tidak bisa memuridkan orang tanpa jadi murid, saudara. Kita jadi murid dulu, baru kita bisa memuridkan orang. Amin. Mari bangkit berdiri.